Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobrol Nikah. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang mungkin sulit dipercaya. Seorang pemuda yang hidup sederhana diterima bekerja sebagai sopir di sebuah keluarga kaya raya. Namun, sejak hari pertama, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Sang nyonya dan putri sematawayangnya sama-sama memperlakukannya dengan sangat istimewa hingga membuat seluruh penghuni rumah bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan dan mengapa hanya dirinya yang mendapatkan perlakuan seperti itu? Siapkan posisi ternyaman kalian dan mari kita simak kisah selengkapnya. Namaku Raka Pratama. Usiaku baru menginjak 28 tahun. Sejak ayah meninggal 3 tahun lalu karena serangan jantung, hidupku berubah sepenuhnya. Aku menjadi tulang punggung keluarga. Merawat ibu yang kesehatannya mulai menurun sekaligus membiayai kuliah adik perempuanku yang tinggal 1 semester lagi sebelum lulus. Selama beberapa tahun terakhir aku bekerja sebagai sopir antar jemput di sebuah perusahaan ekspedisi. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai suatu pagi, perusahaan tempatku bekerja dinyatakan bangkrut. Seluruh karyawan dipulangkan tanpa pesangon. Hari itu aku pulang membawa selembar surat pemutusan hubungan kerja. Aku masih ingat wajah ibu yang berusaha tersenyum ketika melihatku masuk ke rumah. Ada rezeki lain, nak. Jangan menyerah. Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku tahu ibu sedang berusaha menguatkanku, padahal beliau sendiri masih harus rutin menjalani pengobatan. Sejak hari itu, setiap pagi aku berkeliling mencari pekerjaan. Hampir semua perusahaan transportasi yang kudatangi memberikan jawaban yang sama. Maaf, posisi sopir sudah penuh. Sudah hampir 2 minggu aku berkeliling kota. Tabungan semakin menipis. Biaya kuliah adikku mulai jatuh tempo. Obat ibu juga harus segera ditebus. Aku mulai khawatir tidak mampu mempertahankan rumah kecil peninggalan ayah. Di tengah keputusasaan itu, seorang sahabat lama bernama Dimas menghubungiku. Ia mengatakan ada sebuah keluarga terpandang yang sedang mencari sopir pribadi. Katanya, gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Aku sempat mengira Dimas sedang bercanda. Menurutnya, keluarga itu memiliki beberapa perusahaan, hotel, dan perkebunan di berbagai daerah. Mereka dikenal sangat kaya, tetapi juga terkenal sangat selektif dalam memilih orang yang bekerja di rumah mereka. Meski merasa peluang diterima sangat kecil, aku tetap datang mengikuti wawancara. Rumah yang menjadi tujuan membuatku terpaku. Gerbang besi setinggi hampir 3 meter berdiri megah. Halaman depannya dipenuhi taman yang terawat rapi dengan air mancur besar di tengahnya. Beberapa mobil mewah berjajar di garasi. Aku bahkan belum pernah melihat rumah sebesar itu dari jarak sedekat ini. Seorang petugas keamanan mempersilahkanku masuk menuju ruang tamu. Beberapa menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun datang menghampiri. Beliau memperkenalkan diri sebagai Pak Arman, kepala rumah tangga keluarga Wijaksana. Beliau memeriksa semua dokumen yang kubawa dengan sangat teliti. SIM, surat pengalaman kerja, riwayat pekerjaan, bahkan sampai surat keterangan catatan kepolisian. Setelah hampir 30 menit berbincang, Pak Arman akhirnya mengangguk pelan. Besok pagi jam 7 datang lagi. Kalau Bapak dan Ibu setuju, kamu langsung mulai bekerja. Aku hampir tidak percaya. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus mengucap syukur. Malam itu ibu terlihat jauh lebih tenang setelah mendengar kabar tersebut. Beliau bahkan menyiapkan kemeja terbaik yang masih kusimpan sejak bekerja di perusahaan lama. Keesokan paginya aku datang lebih awal. Pak Arman langsung menyerahkan seragam sopir berwarna hitam lengkap dengan dasi. Beliau kemudian mengajakku berkeliling mengenal lingkungan rumah. Di sana aku mengetahui bahwa keluarga Wijaksana hanya terdiri dari 3 orang. Tuan Mahendra Wijaksana, seorang pengusaha yang lebih sering berada di luar kota. Ibu Laras Wijaksana, dan putri mereka yang berusia 24 tahun bernama Keisha.
Pak Arman juga mengingatkanku agar selalu menjaga sopan santun. Menurutnya, keluarga itu sangat menghargai kejujuran dan kesetiaan. Aku menganggukkan kepala. Bagiku, pekerjaan ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluargaku. Aku sama sekali tidak memiliki harapan lain selain bekerja dengan baik. Namun baru beberapa menit mengenakan seragam itu, sesuatu yang sama sekali tidak kuduga terjadi. Saat aku sedang memeriksa mobil yang akan kugunakan, seorang wanita anggun turun dari teras rumah. Beliau adalah Ibu Laras. Tatapannya langsung berhenti kepadaku. Beliau memandang wajahku cukup lama. Sorot matanya perlahan berubah. Bukan seperti majikan yang sedang menilai pegawai baru, melainkan seperti seseorang yang baru saja bertemu dengan orang yang telah lama ia cari. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, kedua matanya mulai berkaca-kaca. Sementara dari lantai 2, seorang gadis muda yang ternyata adalah Keisha juga ikut memandang ke arahku. Ekspresi wajahnya tidak kalah terkejut. Ia bahkan hampir menjatuhkan cangkir kopi yang sedang dipegangnya. Aku hanya berdiri kebingungan. Aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Tetapi mengapa Nyonya dan putri pemilik rumah itu memandangku seolah-olah mereka telah mengenalku sejak lama? Aku masih berdiri di samping mobil ketika Ibu Laras perlahan menghampiriku. Beliau tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Tatapannya masih tertuju ke wajahku, seolah sedang memastikan sesuatu yang hanya beliau sendiri yang mengerti. Aku mulai merasa canggung. Sebagai sopir baru, tentu aku tidak berani mengangkat kepala terlalu lama. "Selamat pagi, Bu." Sapaku pelan. Ibu Laras tersentak seolah baru tersadar. Beliau segera mengulas senyum tipis, meski kedua matanya masih terlihat memerah. "Selamat pagi. Kamu, Raka ya?" "Iya, Bu." Beliau mengangguk pelan. "Mulai hari ini, anggap saja rumah ini sebagai tempatmu bekerja dengan tenang. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan bicara." Ucapan itu terdengar biasa, namun nada suaranya terasa sangat hangat. Bahkan jauh lebih hangat daripada yang kubayangkan dari seorang istri pengusaha besar. Tidak lama kemudian, Pak Arman datang membawa jadwal pekerjaanku. Hari pertamaku dimulai dengan mengantar Nona Keisha menuju kantor pusat perusahaan keluarga. Aku segera membuka pintu mobil bagian belakang. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, Keisha justru berhenti di depanku. Ia memperhatikanku beberapa saat. "Kamu sudah sarapan?" Pertanyaan itu membuatku sedikit terkejut. "Sudah, Nona." Keisha tersenyum kecil. "Syukurlah." Hanya itu. Namun sepanjang perjalanan menuju kantor, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Melalui kaca spion, beberapa kali kulihat Keisha memperhatikanku. Setiap kali pandangan kami hampir bertemu, ia langsung mengalihkan wajah ke arah jendela. Aku tidak ingin berpikir macam-macam. Mungkin beliau hanya sedang memperhatikan cara mengemudiku. Sesampainya di kantor, Keisha turun tanpa banyak bicara. Aku memarkir mobil di area khusus sopir. Di sanalah aku mulai berkenalan dengan beberapa pegawai rumah tangga dan para sopir lainnya. Salah seorang di antaranya bernama Joko. Usianya sekitar 40 tahun dan sudah bekerja hampir 15 tahun di keluarga wijaksana. Awalnya ia terlihat ramah. Namun setelah mendengar bahwa aku langsung diterima sebagai sopir pribadi keluarga utama, senyum di wajahnya perlahan berubah. Baru masuk sudah pegang mobil utama. "Hebat juga." Nada bicaranya terdengar datar. Aku hanya tersenyum. "Barangkali memang sedang dibutuhkan, Mas." Joko tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan sambil menyalakan rokok. Menjelang siang, telepon genggamku berdering. Pak Arman memintaku kembali ke rumah. Kupikir ada tugas baru. Namun sesampainya di sana, seorang asisten rumah tangga justru mempersilahkanku masuk ke ruang makan. Aku langsung menolak dengan halus. "Maaf, Mbak. Saya makan nanti saja." Asisten itu tersenyum. "Maaf, Pak Raka. Ini permintaan langsung dari Ibu." Aku semakin bingung. Seumur hidupku belum pernah ada majikan yang memintaku makan di dalam rumah. Biasanya para sopir makan di ruang khusus karyawan. Dengan ragu aku memasuki ruang makan. Di sana sudah ada Ibu Laras.
Beliau mempersilahkanku duduk. Tolong dimakan selagi hangat. Aku buru-buru menggeleng. Maaf, Bu. Saya bisa makan di belakang bersama karyawan yang lain. Ibu Laras tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Kamu tamu baru di rumah ini. Beliau bahkan mengambilkan semangkuk sup dan meletakkannya di depanku. Aku benar-benar tidak enak hati. Sebagai sopir baru, perlakuan seperti itu terasa sangat berlebihan. Saat itulah beberapa asisten rumah tangga yang sedang lewat saling berpandangan. Mereka tampak sama terkejutnya denganku. Salah seorang bahkan berbisik pelan kepada temannya. Baru kali ini ibu melayani sopir sendiri. Meski suara mereka sangat pelan, aku masih sempat mendengarnya. Aku hanya bisa menundukkan kepala. Setelah makan selesai, aku kembali menjalankan pekerjaanku seperti biasa. Sore harinya aku menjemput Keisha di kantor. Ketika mobil berhenti di depan lobi, beberapa pegawai perusahaan tampak sedang keluar. Mereka melihat Keisha masuk ke mobil. Namun perhatian mereka justru tertuju kepadaku. Apa itu sopir baru? Iya betul. Kok Nona kelihatannya ramah sekali sama dia? Bisikan-bisikan itu mulai terdengar. Aku berusaha mengabaikannya. Bagiku, semua ini hanyalah kebetulan. Sesampainya di rumah, aku membantu Pak Arman memarkir mobil. Beliau tiba-tiba menepuk pelan bahuku. Raka. Iya Pak. Kalau nanti ada yang memperlakukanmu sedikit berbeda, jangan kaget. Aku mengernyit. Maksud Bapak? Pak Arman hanya tersenyum tipis. Ada beberapa hal yang belum waktunya kamu ketahui. Beliau kemudian berjalan meninggalkanku. Aku semakin bingung. Hari pertama bekerja saja sudah dipenuhi berbagai keanehan. Malam itu, ketika hendak pulang, aku tidak sengaja melewati ruang kerja yang pintunya sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara Ibu Laras berbicara dengan Pak Arman. Semakin lama aku melihat Raka, semakin aku yakin. Pak Arman terdengar menarik napas panjang. Sebaiknya ibu jangan terburu-buru. Kita harus memastikan semuanya terlebih dahulu. Aku tidak mungkin salah mengenal wajah itu. Mendengar percakapan tersebut, langkahku langsung terhenti. Aku tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Tetapi satu hal mulai terasa jelas. Sejak aku menginjakan kaki di rumah itu, mereka bukan sedang memperlakukanku sebagai sopir biasa. Mereka seolah melihat seseorang yang selama ini mereka rindukan. Dan aku sama sekali belum mengetahui siapa orang itu. Peristiwa di ruang kerja sore itu terus memenuhi pikiranku. Aku sama sekali tidak memahami mengapa Ibu Laras sampai meneteskan air mata hanya karena melihat wajahku. Bahkan Tuan Mahendra yang baru pulang dari luar negeri terlihat begitu tegang ketika mengetahui istrinya sedang menunjukkan sebuah album foto kepadaku. Semuanya terasa seperti potongan-potongan teka-teki yang belum memiliki jawaban. Malam itu aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Berkali-kali aku mengingat kembali semua kejadian sejak hari pertama bekerja di rumah keluarga Wijaksana. Mulai dari cara Ibu Laras memandangku, perhatian Nona Keisha yang terasa berbeda, hingga bisikan para karyawan yang mulai mempertanyakan mengapa aku diperlakukan begitu istimewa. Semakin kupikirkan, semakin sulit bagiku menemukan penjelasan yang masuk akal. Keesokan paginya aku kembali menjalankan pekerjaanku seperti biasa. Bagiku, apapun yang sedang terjadi di keluarga itu bukanlah urusanku. Aku hanya ingin bekerja dengan baik agar ibu bisa melanjutkan pengobatan dan adikku dapat menyelesaikan kuliahnya tanpa harus memikirkan biaya. Hari itu Ibu Laras memiliki jadwal mengunjungi sebuah yayasan pendidikan yang selama ini rutin menerima bantuan dari keluarga Wijaksana. Setelah memastikan mobil dalam keadaan bersih dan siap digunakan, aku mengantar beliau menuju lokasi yang berada di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa sangat tenang. Ibu Laras beberapa kali memandang keluar jendela, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Sesekali melalui kaca spion aku melihat beliau memperhatikanku, tetapi setiap kali pandangan kami hampir bertemu, beliau kembali mengalihkan wajah. Aku memilih tetap fokus mengemudi. Sesampainya di yayasan, beberapa pengurus langsung menyambut kedatangan beliau dengan hangat. Aku membantu menurunkan kardus-kardus berisi buku,
perlengkapan sekolah, dan kebutuhan sehari-hari. Melihat anak-anak kecil berlarian sambil tersenyum membuatku teringat masa kecilku sendiri yang penuh kesederhanaan. Saat sedang membawa beberapa dus ke gudang, seorang pengurus yayasan yang sudah berusia lanjut menghampiriku. Beliau memperhatikanku cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan itu membuatku sedikit canggung. Beliau kemudian tersenyum pelan sambil berkata bahwa wajahku mengingatkannya kepada seseorang yang pernah sangat berarti bagi keluarga Wijaksana. Sebelum sempat kutanyakan siapa orang yang dimaksud, beliau buru-buru meminta maaf karena merasa mungkin hanya salah mengingat, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Ucapan itu kembali menambah tanda tanya di dalam kepalaku. Mengapa semakin banyak orang yang merasa pernah mengenalku? Setelah seluruh kegiatan selesai, Ibu Laras memintaku menunggu sebentar karena beliau ingin berpamitan kepada pengurus yayasan. Sambil menunggu di aula, tanpa sengaja pandanganku tertuju pada deretan foto lama yang dipasang di dinding. Foto-foto itu memperlihatkan berbagai kegiatan sosial keluarga Wijaksana sejak bertahun-tahun yang lalu. Di antara puluhan foto tersebut, ada satu gambar yang membuat langkahku terhenti. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun sedang tersenyum sambil memegang balon merah. Entah mengapa, wajah anak kecil itu terasa sangat akrab di mataku. Bentuk mata, senyum, bahkan garis wajahnya memiliki kemiripan yang sulit kujelaskan. Aku belum sempat berpikir lebih jauh ketika Ibu Laras berdiri di sampingku. Beliau memandang foto yang sama. Wajahnya perlahan berubah. Senyum yang sejak tadi menghiasi bibirnya menghilang, berganti dengan tatapan yang penuh kerinduan. Tanpa beliau sadari, air mata mulai mengalir pelan di pipinya. Aku merasa tidak enak melihatnya. Dengan hati-hati aku menanyakan apakah beliau baik-baik saja. Ibu Laras segera mengusap air matanya dan berusaha tersenyum. Beliau mengatakan bahwa foto itu mengingatkannya kepada seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, beliau tidak melanjutkan penjelasan apapun. Aku tidak berani bertanya lebih jauh. Perjalanan pulang berlangsung jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Aku bisa merasakan bahwa hati Ibu Laras sedang dipenuhi kenangan yang begitu berat. Sebagai orang yang baru beberapa hari bekerja di rumah itu, aku merasa tidak pantas mencampuri urusan pribadi majikanku. Sesampainya di rumah, Pak Arman menghampiriku. Dengan nada yang tetap tenang seperti biasanya, beliau meminta agar aku tidak langsung pulang setelah pekerjaan selesai karena Ibu Laras ingin berbicara sebentar denganku. Aku menganggukkan kepala sambil mencoba menenangkan diri. Menjelang sore, setelah seluruh aktivitas selesai, Pak Arman mengantarkanku menuju ruang baca yang berada di lantai 2. Berbeda dengan ruang kerja yang terasa formal, ruangan itu dipenuhi rak-rak buku dan foto keluarga yang tersusun rapi. Suasananya jauh lebih hangat. Ibu Laras sudah menunggu di sana. Beliau mempersilahkanku duduk dan menuangkan secangkir teh untukku. Sikap beliau yang begitu ramah kembali membuatku merasa canggung. Selama bekerja sebagai sopir, belum pernah ada majikan yang memperlakukanku seperti seorang tamu. Beberapa saat kemudian, beliau membuka sebuah album foto yang terlihat sudah cukup tua. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau memperlihatkan sebuah foto anak laki-laki yang dipangkunya. Anak itu berusia sekitar 5 tahun dan tersenyum lebar ke arah kamera. Beliau memintaku melihat foto itu dengan saksama. Aku memperhatikannya beberapa detik. Semakin lama kulihat, semakin kuat perasaan aneh yang muncul di dalam dadaku. Anak kecil itu memiliki wajah yang hampir sama denganku ketika masih kecil. Aku mengatakan dengan jujur bahwa baru pertama kali melihat foto tersebut. Ibu Laras hanya mengangguk pelan, tetapi sorot matanya menunjukkan harapan yang perlahan mulai tumbuh. Beliau belum sempat mengatakan apapun ketika suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Pintu terbuka perlahan. Tuan Mahendra masuk dengan wajah yang jauh lebih tenang dibandingkan kemarin, tetapi tatapannya langsung tertuju pada album yang berada di atas meja. Beliau menghela napas panjang, lalu berkata kepada istrinya bahwa jika dugaan itu ternyata benar, maka bukan hanya keluarga mereka yang akan berubah. Akan ada banyak orang yang tidak menginginkan kebenaran itu terungkap. Aku masih berusaha memahami maksud ucapan tersebut. Namun sebelum sempat bertanya, dari luar halaman rumah terdengar suara sebuah mobil yang berhenti mendadak.
Pak Arman bergegas masuk dengan wajah yang tidak biasa. Beliau mengatakan bahwa sejak siang tadi ada seseorang yang terus mengawasi rumah keluarga Wijaksana. Ketika petugas keamanan mencoba mendekati mobil itu, pengemudinya langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mendengar laporan tersebut, wajah Tuan Mahendra langsung berubah tegang. Sementara aku belum menyadari bahwa sejak hari pertama bekerja, aku ternyata bukan hanya menjadi perhatian keluarga Wijaksana. Ada orang lain di luar sana yang juga mulai mengawasiku. Malam itu aku pulang dengan pikiran yang jauh lebih berat daripada biasanya. Selama perjalanan menuju rumah, bayangan wajah anak kecil di dalam album keluarga Wijaksana terus muncul di kepalaku. Kemiripan itu memang sulit diabaikan, tetapi aku berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin semua hanyalah kebetulan. Di dunia ini pasti ada banyak orang yang memiliki wajah hampir sama. Sesampainya di rumah, ibu sudah menungguku di ruang tengah. Beliau sedang melipat pakaian sambil sesekali menahan batuk. Melihatku datang, beliau langsung tersenyum seperti biasa, seolah semua beban hidup yang kami hadapi tidak pernah mampu menghilangkan kelembutan di wajahnya. Aku segera menghampiri dan membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Kami berbincang tentang banyak hal, mulai dari kuliah adikku yang tinggal beberapa bulan lagi hingga perkembangan pekerjaanku di rumah keluarga Wijaksana. Ibu terlihat lega ketika mengetahui aku diterima dengan baik oleh majikan baru. Namun ada satu hal yang sengaja ku simpan sendiri. Aku tidak menceritakan bagaimana Ibu Laras memandangku dengan penuh haru, bagaimana Tuan Mahendra terlihat sangat gelisah ketika melihat album foto lama, maupun bagaimana seseorang diam-diam mengawasi rumah keluarga Wijaksana. Semua itu terasa terlalu rumit untuk dipahami, bahkan oleh diriku sendiri. Malam semakin larut. Sebelum tidur, aku kembali membuka dompet tua yang selalu kubawa kemanapun. Di dalamnya masih tersimpan sebuah foto keluarga yang diambil ketika aku masih kecil. Aku memperhatikan wajah ayah, ibu, dan diriku sendiri cukup lama. Tidak ada yang aneh pada foto itu. Ayah dan ibu selalu memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah sekalipun mereka memberi kesan bahwa aku bukan darah daging mereka. Karena itulah aku menolak membiarkan pikiranku dipenuhi dugaan yang belum tentu benar. Keesokan paginya aku kembali bekerja seperti biasa. Pak Arman sudah menungguku di garasi sambil menyerahkan jadwal perjalanan hari itu. Tuan Mahendra akhirnya mulai kembali menjalankan aktivitas kantornya setelah beberapa minggu berada di luar negeri. Untuk pertama kalinya, akulah yang mendapat tugas mengantar beliau menuju kantor pusat Wijaksana Group. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil sangat tenang. Tuan Mahendra lebih banyak membaca beberapa dokumen penting. Sesekali beliau mengangkat wajah dan memperhatikanku melalui kaca spion, tetapi tidak mengatakan apapun. Tatapan itu bukan lagi penuh kemarahan seperti saat pertama bertemu. Sebaliknya, aku justru melihat kegelisahan yang berusaha beliau sembunyikan. Ketika mobil berhenti di depan kantor pusat, beliau belum langsung turun. Setelah menutup map yang sedang dibacanya, beliau memintaku untuk selalu berhati-hati selama bekerja. Beliau mengatakan bahwa tidak semua orang menyukai perubahan yang sedang terjadi di rumah mereka. Ada orang-orang yang mungkin akan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka sendiri. Beliau tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi ucapannya cukup membuatku berpikir sepanjang hari. Siang harinya, aku kembali ke rumah untuk menjemput Nona Keisha. Saat sedang menunggu di garasi, Pak Joko datang menghampiriku. Wajahnya terlihat lebih serius dibandingkan biasanya. Beliau sempat melihat ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar pembicaraan kami. Dengan suara pelan, beliau mengatakan bahwa sejak kemunculanku di rumah itu, beberapa orang asing mulai beberapa kali terlihat berada di sekitar lingkungan perumahan. Awalnya beliau mengira mereka hanya tamu atau kurir, tetapi wajah-wajah itu terus muncul di waktu yang berbeda. Aku mencoba menganggapnya sebagai kebetulan. Namun Pak Joko menggeleng pelan. Beliau sudah bekerja di rumah keluarga Wijaksana lebih dari 15 tahun. Menurutnya, keadaan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perkataan itu membuatku mulai mengingat laporan Pak Arman semalam tentang mobil yang mengawasi rumah. Ternyata kejadian itu bukan hanya sekali. Sore harinya, setelah mengantar Keisha menghadiri rapat di kantor cabang, kami kembali menuju rumah.
Jalan yang kami lewati tidak terlalu ramai karena merupakan jalur alternatif. Saat itulah aku melihat sebuah mobil berwarna hitam berada di belakang kami. Awalnya aku tidak terlalu memedulikannya. Namun setelah beberapa kali berpindah jalur, mobil itu tetap mengikuti dari kejauhan. Sebagai sopir, naluriku mulai mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku sengaja mengambil jalan memutar menuju sebuah kawasan pertokoan yang lebih ramai. Mobil hitam itu masih berada di belakang. Aku kembali berbelok ke arah jalan lain. Kendaraan itu tetap mengikuti. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku tidak ingin mengambil risiko. Dengan tetap menjaga ketenangan agar Nona Keisha tidak panik, aku menghubungi Pak Arman melalui alat komunikasi di mobil dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pak Arman langsung memintaku menuju kantor polisi terdekat tanpa berhenti dimanapun. Aku mengikuti petunjuk tersebut. Namun baru beberapa ratus meter dari kantor polisi, mobil hitam itu tiba-tiba berbelok ke arah lain dan menghilang di tengah lalu lintas. Aku mengembuskan napas panjang. Entah mengapa, perasaan tidak nyaman justru semakin kuat. Sesampainya di rumah, Pak Arman sudah menunggu bersama beberapa petugas keamanan. Setelah mendengar seluruh penjelasanku, mereka langsung memeriksa rekaman kamera kendaraan. Sayangnya, nomor polisi mobil tersebut tidak terlihat jelas. Yang terekam hanya sebuah sedan hitam dengan kaca yang sangat gelap. Malam itu sistem keamanan rumah langsung diperketat. Jumlah petugas ditambah. Gerbang belakang ditutup lebih awal. Bahkan seluruh kendaraan keluarga diperiksa sebelum keluar maupun masuk ke halaman rumah. Aku semakin yakin bahwa semua ini bukan lagi kebetulan. Namun pertanyaan yang paling menggangguku justru belum memiliki jawaban. Apakah orang-orang itu sedang mengawasi keluarga Wijaksana? Ataukah mereka sebenarnya sedang mengawasiku? Di saat yang sama, beberapa kilometer dari rumah keluarga Wijaksana, dua orang pria duduk di dalam sedan hitam yang sejak tadi mengikutiku. Salah seorang di antara mereka sedang berbicara melalui telepon. Dengan suara pelan, pria itu mengatakan bahwa dugaan mereka tampaknya benar. Pemuda yang kini bekerja sebagai sopir di rumah keluarga Wijaksana memiliki wajah yang sama persis dengan anak yang selama ini mereka cari. Di seberang telepon terdengar seseorang tertawa pelan. Kemudian suara itu memberikan satu perintah yang membuat suasana di dalam mobil berubah mencekam. Jangan biarkan keluarga Wijaksana mengetahui kebenaran lebih dulu. Setelah sambungan telepon terputus, kedua pria itu kembali menatap sebuah foto yang berada di layar ponsel. Foto itu adalah fotoku. Diam-diam diambil saat aku sedang membuka pintu mobil untuk Nona Keisha. Dan sejak hari itu, tanpa kusadari, aku bukan lagi sekadar seorang sopir. Aku telah menjadi target seseorang yang rela melakukan apapun demi menjaga sebuah rahasia besar tetap terkubur. Sejak kejadian mobil yang membuntuti kami, suasana di rumah keluarga Wijaksana berubah secara perlahan. Perubahan itu memang tidak terlihat jelas bagi orang luar, tetapi sebagai sopir yang setiap hari keluar masuk rumah tersebut, aku dapat merasakannya. Jumlah petugas keamanan bertambah. Gerbang utama kini dijaga lebih ketat. Setiap tamu yang datang harus melalui pemeriksaan lebih lama daripada biasanya. Bahkan kendaraan yang keluar dari halaman rumah juga diperiksa sebelum gerbang dibuka. Tidak ada seorang pun yang menjelaskan alasan perubahan itu kepadaku. Namun dari raut wajah Pak Arman, aku dapat menangkap bahwa mereka sedang berusaha mengantisipasi sesuatu yang lebih besar. Aku memilih tetap menjalankan pekerjaanku seperti biasa. Pagi itu aku mengantar Tuan Mahendra menuju kantor pusat. Selama perjalanan, beliau tampak lebih banyak diam sambil menatap jalan di depan. Sesekali telepon genggamnya berdering, tetapi setiap kali selesai menerima panggilan, ekspresi wajahnya justru semakin sulit ditebak. Aku tidak berniat mendengarkan pembicaraan beliau. Akan tetapi, ketika kendaraan berhenti di lampu merah, tanpa sengaja aku mendengar satu kalimat yang keluar dari mulutnya dengan suara sangat pelan. Beliau mengatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan lebih cepat sebelum ada pihak lain yang menemukan Raka lebih dahulu. Aku langsung menahan napas. Aku yakin nama yang beliau sebut adalah namaku. Namun aku berpura-pura tidak mendengar apapun dan kembali memusatkan perhatian ke jalan. Sesampainya di kantor, Tuan Mahendra hanya berpesan agar aku langsung kembali ke rumah setelah mengantar beliau.
Nada bicaranya tetap tenang, tetapi aku dapat merasakan bahwa pikirannya sedang dipenuhi berbagai persoalan. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang daripada biasanya. Pertanyaan demi pertanyaan terus muncul di dalam kepalaku. Mengapa namaku disebut dalam pembicaraan penting itu? Apa sebenarnya yang sedang mereka selidiki? Dan mengapa semua orang seolah berusaha menyembunyikan sesuatu dariku? Sesampainya di rumah, Pak Arman memintaku membantu memindahkan beberapa kotak arsip dari gudang lama ke ruang penyimpanan baru. Gudang itu berada di bagian belakang rumah dan sudah jarang digunakan. Saat membuka salah satu lemari kayu yang dipenuhi debu, tanpa sengaja sebuah bingkai foto tua terjatuh ke lantai. Kacanya memang retak, tetapi foto di dalamnya masih terlihat jelas. Aku segera mengambilnya agar tidak rusak. Foto itu memperlihatkan keluarga Wijaksana sekitar 20 tahun yang lalu. Tuan Mahendra dan Ibu Laras tampak jauh lebih muda. Di samping mereka berdiri seorang anak perempuan yang masih kecil, yang pasti adalah Keisha. Namun yang membuatku terdiam bukanlah mereka. Di pelukan Ibu Laras terlihat seorang anak laki-laki yang wajahnya kembali mengingatkanku pada diriku sendiri. Aku memandangi foto itu beberapa saat. Semakin lama kulihat, semakin sulit bagiku menganggap semua ini sebagai kebetulan. Pada saat yang sama, langkah kaki terdengar dari belakang. Aku segera menoleh. Ibu Laras berdiri beberapa meter dariku. Tatapan beliau langsung tertuju pada foto yang sedang kupegang. Wajahnya perlahan memucat. Beliau berjalan mendekat, mengambil foto itu dengan sangat hati-hati, lalu membersihkan debu yang menempel di bingkainya menggunakan sapu tangan yang selalu dibawanya. Beliau tidak tampak marah karena aku membuka lemari tersebut. Sebaliknya, sorot matanya dipenuhi kesedihan yang begitu dalam. Dengan suara yang lembut, beliau mengatakan bahwa foto itu adalah kenangan paling berharga yang masih mereka miliki. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, beliau terdiam cukup lama seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan pembicaraan. Akhirnya beliau menghela napas panjang dan mengaku bahwa keluarganya memang pernah mengalami peristiwa yang mengubah seluruh hidup mereka. Bertahun-tahun yang lalu, seorang anak laki-laki di dalam keluarga itu menghilang dalam keadaan yang sampai sekarang belum pernah terungkap. Seluruh pencarian yang dilakukan tidak pernah membuahkan hasil. Polisi, relawan, bahkan penyelidik pribadi telah dikerahkan, tetapi semuanya berakhir tanpa jawaban. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Wijaksana tidak pernah benar-benar sama lagi. Aku mendengarkan cerita itu tanpa berani memotong sedikit pun. Kini aku mulai memahami mengapa setiap kali melihat wajahku, mata Ibu Laras selalu dipenuhi rasa haru. Namun aku tetap tidak berani menyimpulkan apapun. Kemiripan wajah bukanlah bukti. Aku tidak ingin memberikan harapan yang mungkin justru akan melukai mereka untuk kedua kalinya. Melihat aku tetap tenang, Ibu Laras tersenyum tipis. Beliau mengatakan bahwa dirinya juga tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Yang beliau inginkan hanyalah mencari kebenaran, apapun hasil akhirnya nanti. Ucapan itu sedikit melegakan hatiku. Aku merasa beliau bukan sedang memaksakan sebuah kenyataan, melainkan sedang berusaha menenangkan luka yang belum pernah sembuh selama puluhan tahun. Menjelang sore, aku kembali mengantar Keisha menghadiri sebuah pertemuan bisnis. Dalam perjalanan pulang, Keisha untuk pertama kalinya bercerita tentang kakak laki-lakinya yang hilang ketika masih kecil. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, aku bisa merasakan bahwa peristiwa itu masih menjadi luka terbesar bagi keluarganya. Beliau mengatakan bahwa sejak hari itu, ibunya hampir tidak pernah melewatkan 1 bulan pun tanpa mengunjungi panti asuhan, yayasan sosial, dan berbagai tempat lain dengan harapan suatu hari akan menemukan secercah petunjuk. Aku hanya mendengarkan. Semakin banyak cerita yang kudengar, semakin besar rasa iba yang muncul di dalam hatiku. Malam mulai turun ketika kami kembali ke rumah. Saat hendak memarkir mobil di garasi, lampu depan kendaraan menangkap bayangan seseorang yang berdiri di balik pagar luar. Orang itu mengenakan topi dan jaket gelap. Begitu menyadari dirinya terlihat, ia langsung berbalik dan berlari menuju sebuah mobil yang sudah menunggu di tepi jalan. Petugas keamanan segera mengejar. Namun kendaraan itu melaju begitu cepat hingga menghilang di tikungan. Pak Arman yang baru keluar dari pos keamanan langsung memeriksa rekaman kamera.
Beberapa menit kemudian beliau menghampiriku dengan wajah yang jauh lebih serius daripada biasanya. Menurut rekaman tersebut, pria yang sama ternyata sudah beberapa kali muncul di sekitar rumah sejak aku mulai bekerja di sana. Artinya, bukan hanya keluarga wijaksana yang sedang memperhatikanku. Seseorang di luar sana juga terus mengawasi setiap langkahku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa menerima pekerjaan sebagai sopir di rumah itu mungkin telah membawaku masuk ke dalam rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Setelah kejadian pria misterius yang kembali terlihat di sekitar rumah, suasana di kediaman keluarga wijaksana benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang menganggap semua itu sebagai kebetulan. Seluruh petugas keamanan bekerja lebih waspada. Sementara Pak Arman mulai mengatur ulang jadwal keluar masuk kendaraan agar tidak mudah ditebak oleh orang luar. Aku tetap menjalankan pekerjaanku seperti biasa, meskipun jauh di dalam hati mulai muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak bekerja di rumah itu, hidupku perlahan berubah menjadi penuh tanda tanya. Semakin lama aku berada di sana, semakin banyak rahasia yang seolah menunggu untuk terbuka. Namun aku masih berpegang pada satu prinsip. Aku datang ke rumah itu untuk bekerja, bukan untuk mencari tahu masa lalu keluarga majikanku. Pagi itu Tuan Mahendra memiliki jadwal menghadiri rapat bersama beberapa investor di luar kota. Aku mengantar beliau sejak matahari belum terlalu tinggi. Selama perjalanan, beliau tampak lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Sesekali beliau membuka berkas, lalu menutupnya kembali tanpa benar-benar membacanya. Sebelum turun dari mobil, beliau memintaku agar langsung kembali ke rumah dan membantu Pak Arman mengantar beberapa dokumen ke kantor notaris keluarga. Beliau mengatakan bahwa dokumen itu sangat penting dan tidak boleh terlambat. Aku menganggukkan kepala dan segera menjalankan tugas tersebut. Sekitar 1 jam kemudian aku bersama Pak Arman menuju kantor notaris yang sudah puluhan tahun menjadi rekan keluarga wijaksana. Setelah menyerahkan dokumen, kami dipersilakan menunggu beberapa menit karena ada berkas yang harus ditandatangani. Aku duduk di ruang tunggu sambil menikmati secangkir teh. Di saat itulah seorang pria tua keluar dari ruang kerjanya. Beliau tampak terkejut ketika melihatku. Tatapannya berhenti cukup lama di wajahku. Aku sempat mengira beliau sedang mengenali salah satu klien. Namun beberapa detik kemudian beliau berjalan mendekat sambil tetap menatapku dengan wajah yang sulit dijelaskan. Pak Arman segera berdiri dan memperkenalkan kami. Pria itu ternyata adalah Pak Hadi, notaris keluarga wijaksana yang sudah mengenal keluarga tersebut sejak puluhan tahun lalu. Beliau mengulurkan tangan sambil tersenyum, tetapi sorot matanya masih dipenuhi rasa heran. Menurut beliau, wajahku mengingatkannya kepada seseorang yang pernah datang ke kantor itu bertahun-tahun lalu. Aku hanya tersenyum sopan. Ucapan seperti itu bukan lagi hal baru bagiku. Namun kali ini Pak Hadi terlihat benar-benar yakin. Beliau bahkan beberapa kali menggelengkan kepala seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Pak Arman segera mengalihkan pembicaraan dan mengajak beliau membahas dokumen yang harus diselesaikan. Aku memilih menunggu di luar. Saat berjalan menuju halaman kantor, aku melihat seorang kurir baru saja meletakkan sebuah amplop coklat di meja resepsionis. Beberapa menit kemudian resepsionis berlari kecil menghampiri Pak Arman. Beliau mengatakan bahwa amplop tersebut ditujukan khusus untuk keluarga wijaksana dan baru saja diantar oleh seseorang yang tidak dikenal. Pak Arman langsung membawanya ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan pulang, beliau tidak membuka amplop itu sedikit pun. Sesampainya di rumah, amplop tersebut langsung diserahkan kepada Tuan Mahendra yang kebetulan sudah kembali lebih awal. Aku tidak mengetahui isi surat itu. Namun dari luar ruang kerja, aku sempat melihat wajah Tuan Mahendra berubah pucat ketika membaca beberapa lembar kertas di dalamnya. Ibu Laras yang berdiri di samping beliau perlahan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Suasana di dalam ruangan mendadak sangat hening. Beberapa menit kemudian Pak Arman keluar sambil memanggil kepala keamanan. Beliau meminta seluruh petugas berkumpul secepat mungkin. Tidak lama setelah itu, sistem keamanan rumah kembali diperketat. Aku mulai menyadari bahwa isi surat tersebut pasti sangat penting. Malam harinya, ketika hendak pulang, Pak Arman menghampiriku di garasi. Beliau terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. Dengan suara yang tenang,
Beliau meminta agar untuk sementara waktu aku tidak pulang terlalu larut dan selalu memberi kabar apabila harus pergi kemanapun di luar jam kerja. Beliau tidak menjelaskan alasannya. Namun dari raut wajahnya, aku tahu permintaan itu bukan sekadar nasihat biasa. Aku mengangguk dan berjanji akan lebih berhati-hati. Sesampainya di rumah, ibu menyambutku dengan senyum hangat seperti biasanya. Beliau bercerita bahwa sore tadi ada seseorang datang menanyakan namaku. Menurut tetangga, orang itu mengaku sedang mencari alamat seorang teman lama. Karena tidak mengenalnya, ibu tidak memberikan informasi apapun. Mendengar cerita itu, bulu kuduku langsung berdiri. Aku sama sekali tidak pernah memberi alamat rumah kepada siapapun di keluarga Wijaksana selain Pak Arman. Lalu bagaimana orang asing itu bisa mengetahui tempat tinggalku? Malam itu aku sulit memejamkan mata. Aku mulai merasa bahwa orang-orang yang mengawasi keluarga Wijaksana kini juga mulai mendekati kehidupanku. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, telepon genggam Pak Arman berdering. Beliau langsung menuju rumahku bersama 2 petugas keamanan. Wajah beliau terlihat jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Tanpa banyak penjelasan, beliau menyerahkan sebuah lembar fotokopi surat yang semalam diterima keluarga Wijaksana. Di bagian bawah surat itu terdapat satu kalimat yang langsung membuat napasku tercekat. Kalau kalian masih ingin menemukan pewaris yang sebenarnya, hentikan pencarian sekarang juga. Kalau tidak, pemuda itu akan menghilang untuk kedua kalinya. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tanganku perlahan mulai gemetar. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa surat tersebut bukan hanya ancaman bagi keluarga Wijaksana, melainkan ancaman yang secara langsung ditujukan kepadaku. Dan yang lebih mengerikan lagi, seseorang di luar sana ternyata sudah lebih dulu percaya bahwa aku adalah orang yang selama ini dicari oleh keluarga Wijaksana. Ancaman di dalam surat itu membuat kehidupanku berubah hanya dalam semalam. Sejak pagi, 2 orang petugas keamanan keluarga Wijaksana mulai bergantian mengawasi rumahku dari kejauhan. Mereka tidak ingin membuat ibu merasa cemas, sehingga keberadaan mereka dibuat seolah hanya warga yang sedang beraktivitas di sekitar lingkungan. Aku sebenarnya merasa tidak nyaman. Selama ini aku hanyalah seorang sopir biasa. Hidupku sederhana, jauh dari persoalan yang melibatkan keluarga kaya ataupun ancaman dari orang-orang misterius. Namun kenyataannya kini berbeda. Aku mulai menjadi bagian dari masalah yang bahkan belum ku mengerti sepenuhnya. Pagi itu, Tuan Mahendra memintaku datang sedikit lebih awal ke rumah utama. Setelah memastikan ibu dalam keadaan baik, aku segera berangkat. Perjalanan menuju kediaman keluarga Wijaksana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Di sepanjang jalan aku terus memikirkan isi surat ancaman yang kuterima semalam. Mengapa mereka menyebutku sebagai pewaris? Pewaris apa? Dan mengapa mereka begitu takut jika keluarga Wijaksana menemukan kebenaran? Sesampainya di rumah, suasana terasa jauh lebih serius. Pak Arman langsung mengajakku menuju ruang kerja Tuan Mahendra. Di dalam ruangan itu sudah ada Ibu Laras dan Keisha. Ketiganya tampak kelelahan, seolah semalaman tidak sempat beristirahat. Tidak ada kemewahan yang biasanya terlihat di ruangan itu. Yang terasa hanya kegelisahan. Tuan Mahendra kemudian mempersilahkanku duduk. Beliau mengatakan bahwa sudah terlalu banyak hal yang terjadi dan sudah tidak adil jika aku terus dibiarkan berada dalam kebingungan. Beliau lalu mulai menceritakan sebuah peristiwa yang selama lebih dari 20 tahun tidak pernah dibahas lagi oleh keluarganya. Ketika Keisha masih balita, keluarga mereka memiliki seorang putra sulung yang menjadi kebanggaan seluruh keluarga. Anak itu dikenal ceria dan sangat dekat dengan semua orang di rumah, terutama Ibu Laras. Suatu sore, keluarga mereka menghadiri sebuah acara amal di luar kota. Di tengah keramaian itulah anak tersebut menghilang. Pencarian dilakukan selama berbulan-bulan. Polisi turun tangan. Berbagai media memberitakan kehilangan itu. Hadiah dalam jumlah besar diumumkan bagi siapapun yang dapat memberikan informasi. Namun hasilnya tetap sama. Anak itu tidak pernah ditemukan. Sejak hari itu, keluarga Wijaksana hidup dalam penyesalan yang tidak pernah benar-benar hilang. Ibu Laras bahkan terus mengunjungi panti asuhan, yayasan sosial, dan berbagai daerah di Indonesia dengan harapan suatu hari dapat menemukan putranya.
Mendengar cerita itu, dadaku terasa sesak. Aku mulai memahami mengapa setiap kali melihatku, mata Ibu Laras selalu dipenuhi harapan yang sulit dijelaskan. Namun aku tetap berusaha berpikir jernih. Kemiripan wajah tidak cukup untuk membuktikan hubungan darah. Aku tidak ingin membangun harapan yang pada akhirnya hanya akan melukai mereka sekali lagi. Tuan Mahendra seolah memahami isi pikiranku. Beliau mengatakan bahwa keluarganya juga tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Karena itulah mereka diam-diam mulai mengumpulkan berbagai informasi tentang masa kecilku. Bukan untuk menghakimi. Bukan pula untuk memaksakan sebuah hubungan. Melainkan agar semua dugaan dapat dipastikan melalui bukti. Aku menganggukkan kepala pelan. Untuk pertama kalinya aku merasa dihargai sebagai seseorang yang berhak mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah pembicaraan selesai, Pak Arman mengajakku ke ruang arsip yang berada di bagian belakang rumah. Beliau menyerahkan sebuah map tua yang baru ditemukan dari gudang penyimpanan. Menurut beliau, map itu berisi salinan berita koran tentang hilangnya putra keluarga Wijaksana. Dengan rasa penasaran aku membuka halaman pertama. Di sana terpampang sebuah foto yang diambil lebih dari 20 tahun lalu. Aku memandangi wajah anak kecil itu cukup lama. Jantungku berdetak semakin cepat. Kemiripan itu bukan lagi sekadar mirip. Bentuk mata, garis rahang, senyum, bahkan letak tahi lalat kecil di dekat telinga terlihat hampir sama dengan yang kumiliki. Aku perlahan menyentuh telingaku sendiri. Di tempat yang sama memang terdapat sebuah tahi lalat kecil sejak aku lahir. Aku mencoba tetap tenang. Mungkin semua ini masih bisa dijelaskan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, pandanganku tertuju pada bagian bawah berita tersebut. Di sana tertulis bahwa ketika menghilang, anak itu mengenakan sebuah kalung berbentuk burung Garuda kecil yang dibuat khusus oleh kakeknya. Aku langsung teringat sesuatu. Sejak kecil aku memang memiliki sebuah kalung perak berbentuk burung Garuda. Kalung itu selalu kusimpan di rumah karena ibu mengatakan benda tersebut adalah peninggalan ayah. Aku belum pernah mempertanyakan asal-usulnya. Bagiku, kalung itu hanyalah kenang-kenangan keluarga. Namun kini, setelah membaca isi berita itu, seluruh tubuhku terasa dingin. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah kalung yang selama ini kusimpan ternyata memiliki hubungan dengan keluarga Wijaksana? Aku segera menutup map itu. Di dalam pikiranku hanya ada satu keinginan. Sepulang kerja nanti, aku harus menunjukkan kalung tersebut kepada ibu. Mungkin beliau dapat menjelaskan sesuatu yang selama ini belum pernah kuceritakan. Namun pada saat yang sama, beberapa kilometer dari rumahku, dua pria yang selama ini mengawasiku kembali menerima laporan terbaru. Salah seorang di antara mereka tersenyum tipis setelah melihat foto kalung yang diam-diam berhasil diambil beberapa tahun lalu. Dengan suara pelan ia berkata bahwa waktunya sudah semakin dekat. Jika pemuda itu sampai mengetahui siapa dirinya sebenarnya, seluruh rencana yang mereka bangun selama puluhan tahun akan hancur dalam sekejap. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, mereka telah menyiapkan langkah berikutnya. Langkah yang kali ini tidak lagi menyasar keluarga Wijaksana, melainkan orang yang paling berarti dalam hidupku. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus dipenuhi bayangan kalung perak berbentuk burung Garuda yang selama ini kusimpan di dalam lemari. Selama bertahun-tahun aku menganggap benda itu hanyalah kenang-kenangan peninggalan ayah. Tidak pernah sedikit pun terlintas di benakku bahwa sebuah kalung sederhana bisa menjadi bagian dari teka-teki yang perlahan menyeretku ke dalam kehidupan keluarga Wijaksana. Aku beberapa kali mencoba mengusir berbagai dugaan yang terus bermunculan. Bagaimanapun juga, orang yang membesarkanku adalah ibu. Beliau selalu merawatku dengan penuh kasih sayang sejak aku kecil. Tidak pernah ada sedikit pun perbedaan perlakuan antara diriku dan adikku. Karena itu, aku tidak ingin membiarkan rasa penasaran merusak kepercayaan yang selama ini kami bangun. Sore itu, sesampainya di rumah, aku mendapati ibu sedang duduk sendirian di teras. Beliau tampak lebih lelah daripada biasanya. Batuknya masih sesekali terdengar, tetapi ketika melihatku datang, senyum hangat tetap menghiasi wajahnya. Aku duduk di samping beliau. Untuk beberapa saat kami hanya berbincang tentang pekerjaan dan keadaan adikku di kampus. Aku sebenarnya ingin langsung menanyakan tentang kalung itu,
tetapi setiap kali melihat wajah ibu, keberanianku seolah menghilang. Aku takut. Bukan takut mendengar jawaban, melainkan takut jika jawaban itu akan mengubah seluruh hidupku. Setelah cukup lama terdiam, akhirnya aku memberanikan diri masuk ke kamar dan mengambil kotak kayu kecil tempat kalung tersebut kusimpan. Aku kembali ke ruang tengah dan meletakkan kotak itu di atas meja. Begitu tutupnya kubuka, mata ibu langsung tertuju pada kalung perak yang berada di dalamnya. Senyum beliau perlahan menghilang. Tangannya tampak sedikit bergetar ketika mengambil kalung tersebut. Beliau mengusap permukaan logam yang mulai kusam seolah sedang mengenang sesuatu yang sangat jauh di masa lalu. Aku tidak langsung bertanya. Aku membiarkan ibu menikmati keheningan itu. Beberapa saat kemudian beliau menarik napas panjang dan berkata bahwa selama ini dirinya memang menyimpan sebuah rahasia. Kalimat sederhana itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ibu mengatakan bahwa ayah pernah berpesan agar rahasia tersebut tidak pernah diceritakan kepadaku, kecuali jika suatu hari keadaan benar-benar memaksanya. Beliau mengaku selama bertahun-tahun berusaha memegang janji itu. Namun setelah melihat berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini, beliau merasa tidak mungkin lagi terus menyembunyikannya. Aku hanya bisa menatap wajah ibu tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dengan suara yang mulai bergetar, beliau bercerita bahwa lebih dari 20 tahun lalu, ayah menemukanku dalam keadaan menangis di pinggir jalan saat hujan deras mengguyur sebuah kawasan wisata di luar kota. Di sekitar lokasi memang sedang terjadi kepanikan karena seorang anak kecil dilaporkan hilang. Ayah berusaha mencari orang tua anak tersebut hingga larut malam. Beliau bahkan sempat membawa aku ke pos keamanan dan membantu petugas mencari keluarga yang kehilangan anak. Namun hingga beberapa hari berlalu, tidak ada seorang pun yang datang menjemputku. Menurut ibu, saat itu kondisi juga sedang kacau karena banyak pengunjung berasal dari berbagai daerah. Ayah akhirnya melapor kepada pihak berwenang sebelum mendapat izin untuk merawatku sementara waktu sambil menunggu keluarga kandungku ditemukan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Tidak pernah ada kabar. Pihak yang berwenang akhirnya menyatakan bahwa identitas keluargaku tidak berhasil ditemukan. Sejak saat itulah ayah memutuskan membesarkanku sebagai anak sendiri. Air mata mulai mengalir di pipi ibu ketika menceritakan bagian itu. Beliau mengatakan bahwa sejak hari pertama aku memanggilnya, Ibu, beliau sudah menganggapku sebagai anak kandungnya sendiri. Tidak pernah sekalipun beliau merasa sedang membesarkan anak orang lain. Baginya, aku adalah putra sulung yang diberikan Tuhan di saat keluarga kami sedang mengalami kesulitan memiliki anak. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin bingung. Selama ini aku selalu percaya bahwa aku adalah anak kandung mereka. Ternyata hidupku memang menyimpan sebuah kisah yang bahkan tidak pernah ku ketahui. Aku lalu menunjukkan salinan berita yang diberikan Tuan Mahendra. Ibu membacanya perlahan. Ketika melihat foto anak kecil yang hilang itu, beliau langsung memejamkan mata cukup lama. Beliau mengakui bahwa wajah anak di dalam koran tersebut memang sangat mirip denganku ketika kecil. Namun beliau tidak berani memastikan apapun. Menurutnya, hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran sebenarnya. Yang paling penting baginya bukanlah siapa orang tua kandungku, melainkan kenyataan bahwa selama ini kami telah hidup sebagai sebuah keluarga. Ucapan itu membuat mataku mulai terasa panas. Aku menggenggam tangan ibu dengan erat. Aku mengatakan bahwa apapun yang terjadi nanti, beliau akan tetap menjadi ibu yang membesarkanku. Tidak ada siapapun yang dapat menghapus puluhan tahun kasih sayang yang telah beliau berikan. Mendengar ucapanku, ibu tidak mampu lagi menahan air matanya. Beliau memelukku erat. Pelukan itu terasa sama hangatnya seperti ketika aku masih kecil. Namun di balik kehangatan itu, aku dapat merasakan ketakutan yang sedang beliau sembunyikan. Beliau takut kehilangan anak yang selama ini dibesarkannya. Keesokan paginya aku kembali menuju rumah keluarga Wijaksana. Sesampainya di sana, Pak Arman langsung menghampiriku dengan wajah yang sangat serius. Beliau mengatakan bahwa semalam seseorang berhasil masuk ke gudang arsip lama milik keluarga Wijaksana. Tidak ada barang berharga yang hilang. Hanya satu map yang dibawa kabur. Map yang berisi seluruh dokumen penyelidikan mengenai hilangnya putra sulung keluarga Wijaksana. Pelaku seolah mengetahui dengan tepat apa yang sedang dicarinya.
Lebih mengejutkan lagi, sebelum pergi orang tersebut meninggalkan secari kertas di atas meja. Di atas kertas itu hanya tertulis satu kalimat. Kalau kalian masih ingin wanita yang membesarkan Raka tetap selamat, hentikan pencarian itu sekarang juga. Tubuhku langsung membeku. Untuk pertama kalinya, ancaman itu tidak lagi ditujukan kepadaku. Orang-orang misterius itu kini mengetahui keberadaan ibuku. Dan mereka siap menggunakan orang yang paling kucintai sebagai alat untuk menghentikan kebenaran. Ancaman terhadap ibu membuatku tidak lagi bisa bersikap tenang. Selama beberapa hari terakhir aku masih mampu meyakinkan diri bahwa semua masalah ini hanya berkaitan dengan keluarga Wijaksana. Namun setelah nama ibu disebut secara langsung di dalam pesan yang ditinggalkan pelaku, aku menyadari bahwa hidup kami telah benar-benar masuk ke dalam pusaran persoalan yang jauh lebih besar. Aku segera meminta izin kepada Tuan Mahendra untuk pulang lebih awal. Beliau tidak hanya mengizinkan, tetapi juga memerintahkan 2 orang petugas keamanan mengikuti dari jarak tertentu tanpa sepengetahuanku. Menurut beliau, keselamatan ibu kini menjadi prioritas yang sama pentingnya dengan keselamatan keluarganya sendiri. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Siapa sebenarnya orang-orang yang terus mengawasi kami? Mengapa mereka tampak begitu takut jika masa laluku terungkap? Dan yang paling mengganggu, apakah semua ini memang berkaitan dengan hilangnya putra keluarga Wijaksana? Atau ada rahasia lain yang jauh lebih kelam? Sesampainya di rumah, aku langsung memeluk ibu. Beliau tampak terkejut melihatku datang lebih cepat dari biasanya. Aku tidak menceritakan seluruh ancaman yang kami terima. Aku hanya meminta ibu untuk sementara waktu tidak bepergian sendirian dan segera menghubungiku jika ada orang asing yang datang ke rumah. Beliau mengangguk meski terlihat kebingungan. Aku tahu beliau mulai menyadari bahwa keadaan tidak lagi sederhana. Malam itu kami kembali membuka kotak kayu berisi beberapa barang peninggalan ayah. Aku berharap masih ada petunjuk lain yang selama ini terlewatkan. Kotak itu berisi beberapa dokumen lama, foto keluarga, jam tangan yang sudah tidak berfungsi, serta beberapa surat yang mulai menguning dimakan usia. Sebagian besar hanyalah kenangan biasa. Namun di bagian paling bawah, terselip sebuah amplop lusuh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nama ayah tertulis di bagian depannya. Segelnya belum pernah dibuka. Ibu mengaku tidak pernah mengetahui keberadaan surat tersebut. Dengan hati-hati aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat selembar surat tulisan tangan. Tulisan itu memang milik ayah. Aku masih mengenali bentuk hurufnya. Isi surat tersebut membuat kami sama-sama terdiam. Ayah menulis bahwa apabila suatu hari surat itu ditemukan, berarti waktu telah membawa kami pada sebuah kenyataan yang selama ini beliau coba lindungi. Beliau mengaku memang menemukan seorang anak kecil dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Namun ada satu hal yang selama ini tidak pernah beliau ceritakan kepada siapapun. Sebelum menemukan anak itu, ayah melihat 2 orang pria sedang membawa seorang anak kecil menuju sebuah mobil tua di pinggir jalan. Ketika melihat ada warga yang mulai berdatangan karena hujan reda, kedua pria tersebut panik dan melarikan diri. Beberapa menit kemudian, ayah menemukan anak yang kemudian dibawanya pulang. Ayah menduga anak itu berhasil meloloskan diri saat para pelaku lengah. Karena tidak memiliki bukti yang cukup dan khawatir keselamatan keluarga, beliau memilih menyerahkan seluruh proses kepada pihak berwenang. Namun bertahun-tahun berlalu tanpa ada perkembangan berarti. Di bagian akhir surat, ayah menuliskan satu kalimat yang membuat mataku mulai berkaca-kaca. Beliau mengatakan bahwa siapapun orang tua kandungku, beliau tidak pernah menyesal telah membesarkanku sebagai anak sendiri. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih berharga daripada apapun. Aku menggenggam surat tersebut cukup lama. Kini aku mulai memahami mengapa ayah selalu mengajarkanku untuk hidup jujur dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Beliau mungkin telah memikul rahasia itu sendirian selama puluhan tahun. Keesokan paginya aku membawa surat tersebut kepada Tuan Mahendra. Beliau membacanya dengan sangat teliti. Pak Arman segera membuat salinan agar dokumen asli tetap aman. Menurut beliau, isi surat itu merupakan petunjuk paling penting yang mereka peroleh sejak penyelidikan dimulai kembali. Artinya, ada kemungkinan besar putra keluarga Wijaksana memang tidak tersesat seperti yang selama ini diyakini banyak orang, melainkan menjadi korban penculikan.
Kesimpulan itu membuat suasana ruangan berubah. Ibu Laras menutup wajahnya sambil menahan tangis. Selama bertahun-tahun beliau selalu berharap putranya hanya tersesat. Kini kemungkinan terburuk mulai terbuka di depan mata. Namun di balik kesedihan itu, muncul secercah harapan. Jika memang pernah terjadi penculikan, berarti pelakunya masih mungkin meninggalkan jejak. Tuan Mahendra kemudian memutuskan membuka kembali seluruh arsip lama dan bekerja sama dengan seorang penyelidik pensiunan yang dahulu menangani kasus tersebut. Beliau ingin memulai semuanya dari awal. Tidak ada lagi asumsi. Tidak ada lagi dugaan. Semua harus dibuktikan dengan fakta. Sore harinya, penyelidik tersebut datang ke rumah. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, tetapi ingatannya masih sangat tajam. Begitu melihat wajahku, beliau tidak langsung berbicara. Beliau meminta izin memperhatikanku beberapa saat. Kemudian perlahan beliau berkata bahwa ada satu ciri khusus yang dahulu dicatat di dalam berkas penyelidikan, tetapi sengaja tidak pernah dipublikasikan agar tidak disalahgunakan. Semua orang di ruangan itu langsung menoleh. Penyelidik tersebut mengatakan bahwa putra keluarga Wijaksana memiliki tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit di belakang bahu kirinya. Hanya keluarga dekat dan tim penyelidik yang mengetahui ciri tersebut. Aku spontan teringat. Sejak kecil memang ada tanda lahir kecil di belakang bahu kiriku. Namun aku tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil kesimpulan. Karena tanpa pemeriksaan yang sah, semua itu masih berupa petunjuk. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, telepon genggam Pak Arman berdering. Wajah beliau langsung berubah pucat setelah menerima panggilan tersebut. Dengan suara yang bergetar, beliau mengatakan bahwa 2 petugas keamanan yang menjaga rumah ibuku baru saja diserang oleh orang tak dikenal. Ibu memang berhasil diselamatkan. Tetapi salah seorang pelaku sengaja meninggalkan sebuah pesan. Pesan itu hanya terdiri dari beberapa kata. Besok sudah terlambat. Kalimat singkat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Semua orang menyadari bahwa musuh yang selama ini bersembunyi akhirnya mulai bergerak secara terbuka. Dan waktu yang kami miliki untuk menemukan kebenaran ternyata tinggal sedikit. Malam setelah serangan terhadap petugas keamanan terasa begitu panjang. Tidak ada seorang pun di rumah keluarga Wijaksana yang benar-benar bisa beristirahat. Tuan Mahendra, Ibu Laras, Pak Arman, dan penyelidik senior terus berdiskusi hingga menjelang dini hari. Berbagai dokumen lama kembali diperiksa satu persatu, sementara laporan dari pihak kepolisian mulai berdatangan. Aku duduk di teras rumah sambil memandang langit yang mulai terang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak mengenal diriku sendiri. Di satu sisi, aku ingin semua misteri ini segera berakhir. Namun di sisi lain, aku takut jika kebenaran yang akan terungkap justru melukai 2 keluarga sekaligus. Aku tidak ingin ibu yang telah membesarkanku merasa kehilangan. Aku juga tidak ingin memberikan harapan palsu kepada keluarga Wijaksana. Pagi itu, Tuan Mahendra akhirnya mengambil keputusan yang selama ini selalu beliau hindari. Beliau mengajakku berbicara secara pribadi. Dengan nada yang tenang, beliau mengatakan bahwa semua petunjuk yang mereka kumpulkan memang mengarah kepadaku. Wajah, tanda lahir, kalung perak, hingga surat peninggalan ayah angkatku saling menguatkan. Namun beliau menolak menyebutku sebagai putranya sebelum memperoleh bukti yang tidak dapat dibantah. Beliau ingin menghormati diriku dan keluarga yang telah membesarkanku. Karena itu, beliau mengusulkan agar dilakukan pemeriksaan DNA secara resmi. Aku terdiam beberapa saat. Usulan itu memang terdengar sederhana. Tetapi aku tahu hasilnya akan mengubah hidup banyak orang. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya aku menyetujuinya. Bagiku, mencari kebenaran bukan berarti mengkhianati ibu. Justru dengan mengetahui kenyataan yang sebenarnya, semua orang dapat berhenti hidup dalam dugaan. Hari itu juga kami menuju sebuah laboratorium forensik yang telah bekerja sama dengan kepolisian. Proses pengambilan sampel berlangsung singkat. Setelah semuanya selesai, petugas menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan membutuhkan beberapa hari. Kami pun kembali ke rumah. Perjalanan pulang terasa sunyi. Tidak ada yang banyak berbicara. Semua orang seolah sedang menunggu takdir memberikan jawaban.
2 hari kemudian, hasil pemeriksaan akhirnya selesai. Pagi itu seluruh keluarga berkumpul di ruang kerja Tuan Mahendra. Aku datang bersama ibu. Beliau bersikeras ingin menemaniku menghadapi apapun hasilnya nanti. Ketika memasuki ruangan, Ibu Laras langsung menghampiri ibu dan menggenggam tangannya dengan penuh hormat. Tidak ada permusuhan. Yang ada hanyalah dua orang ibu yang sama-sama mencintai anak yang berdiri di hadapan mereka. Beberapa menit kemudian, penyelidik senior menyerahkan map hasil pemeriksaan kepada Tuan Mahendra. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Beliau membuka halaman pertama dengan tangan yang sedikit bergetar. Matanya membaca setiap baris secara perlahan. Semakin lama wajahnya semakin sulit menyembunyikan emosi. Air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Beliau kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan itu kepada Ibu Laras. Beliau bahkan tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Laras membaca laporan tersebut. Beberapa detik kemudian tubuhnya langsung melemas. Beliau menangis sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aku masih belum mengetahui hasilnya. Penyelidik senior akhirnya berdiri dan menjelaskan isi laporan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan ilmiah, tingkat kecocokan genetik antara diriku dan Tuan Mahendra berada pada angka yang hampir sempurna. Hasil itu memastikan bahwa aku memang putra kandung keluarga Wijaksana yang hilang lebih dari 20 tahun lalu. Ruangan mendadak dipenuhi tangis haru. Ibu Laras berjalan menghampiriku dengan langkah yang gemetar. Namun sebelum memelukku, beliau berhenti beberapa langkah di depanku. Beliau meminta izin. Beliau mengatakan bahwa dirinya telah menunggu momen itu selama puluhan tahun, tetapi tidak ingin memaksakan perasaannya kepadaku. Aku tidak mampu lagi menahan air mata. Aku menganggukkan kepala perlahan. Saat itulah beliau memelukku dengan erat. Tangisan beliau pecah tanpa bisa ditahan. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan seorang ibu yang akhirnya menemukan kembali anaknya setelah lebih dari 20 tahun. Namun di saat yang sama, aku juga menoleh ke arah ibu yang telah membesarkanku. Beliau berdiri sambil tersenyum di balik air mata. Tatapan kami bertemu. Aku segera melepaskan pelukan Ibu Laras dan menghampiri ibu. Aku memeluk beliau sama eratnya. Dengan suara yang mulai bergetar, aku mengatakan bahwa tidak ada hasil pemeriksaan apapun yang dapat menghapus kasih sayang yang telah beliau berikan selama ini. Beliau akan tetap menjadi ibu dalam hidupku. Selamanya. Mendengar ucapan itu, Ibu Laras ikut menghampiri. Beliau menggenggam tangan ibu dengan penuh rasa hormat. Dengan tulus beliau mengucapkan terima kasih karena telah merawat putranya dengan penuh kasih sayang ketika dirinya bahkan tidak mengetahui di mana anak itu berada. Suasana ruangan dipenuhi tangis haru. Tidak ada perebutan. Tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah rasa syukur karena seorang anak akhirnya kembali ditemukan. Beberapa hari kemudian, kepolisian bersama penyelidik senior berhasil mengungkap identitas orang-orang yang selama ini mengirim ancaman. Mereka ternyata merupakan bagian dari kelompok yang dahulu terlibat dalam penculikan anak untuk diperdagangkan kepada jaringan kriminal. Ketika mengetahui penyelidikan lama kembali dibuka, mereka berusaha menghilangkan seluruh bukti yang masih tersisa. Surat ancaman, pengintaian, hingga upaya meneror ibu dilakukan agar keluarga Wijaksana menghentikan pencarian. Namun seluruh rencana mereka akhirnya gagal. Beberapa pelaku berhasil ditangkap. Sebagian lainnya masih menjadi buronan. Setidaknya, rahasia yang selama puluhan tahun membebani begitu banyak orang akhirnya mulai terungkap. Sebulan kemudian, kehidupanku perlahan kembali berjalan normal. Aku tetap bekerja di rumah keluarga Wijaksana. Bedanya, kini aku tidak lagi diperlakukan hanya sebagai seorang sopir. Tuan Mahendra memintaku belajar memahami perusahaan keluarga secara bertahap. Beliau mengatakan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang harus diberikan begitu saja. Aku harus belajar dan membuktikan kemampuanku sendiri. Keputusan itu justru membuatku semakin menghormati beliau. Aku tetap memilih tinggal bersama ibu. Setiap akhir pekan aku mengunjungi keluarga Wijaksana. Sementara Ibu Laras hampir setiap minggu datang ke rumah kami hanya untuk menikmati makan siang sederhana bersama. Luka yang selama puluhan tahun mereka rasakan memang tidak mungkin hilang dalam sekejap. Namun kini mereka memiliki kesempatan untuk membangun kembali hubungan yang pernah terputus.
Aku akhirnya menyadari satu hal. Keluarga bukan hanya tentang darah. Keluarga adalah mereka yang tetap memilih mencintai kita, menjaga kita, dan menerima kita, bahkan ketika hidup membawa begitu banyak rahasia. Dan aku bersyukur karena Tuhan memberiku dua orang ibu yang sama-sama menyayangiku dengan sepenuh hati.